Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Atinata Pratama, program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas RA12 semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan semua materi dari semester 1 hingga pertengahan semester ini. Nah, yang pertama ada komunikasi bisnis dan pembahasannya adalah pengertian dan cakupan komunikasi. Yang berikutnya unsur-unsur komunikasi, tantangan komunikasi bisnis, bentuk dasar komunikasi, dan bisnis dalam pandangan komunikasi. Nah, pengertian dan cakupan komunikasi di sini. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pesan bisnis yang dilakukan dalam konteks operasional yang strategis organisasi. Cakupannya melibatkan berbagai jenis komunikasi baik verbal maupun nonverbal yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Unsur-unsur komunikasi bisnis yaitu pengirim, individu yang memiliki ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Yang kedua, mengubah ide menjadi pesan, proses informasi ide menjadi format yang dapat dipahami oleh penerima. Yang ketiga, pemindahan pesan, penyebaran pesan dari pengirim dan penerima. Yang keempat, penerima, individu yang menerima pesan dan memberi interpretasi atasnya. Yang kelima, materi, memberi tanggapan dan umpan balik. Penerima memberikan respons atau feedback kepada pengirim yang memastikan keseragaman. Nah, yang berikutnya ada tantangan komunikasi dalam bisnis, yaitu 1. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Misalnya, istilah berarti satu hal di satu budaya mungkin berarti hal lain di budaya lain. Yang kedua, gangguan teknologi. Teknologi yang kompleks dapat menjadi hambatan jika tidak digunakan dengan benar. Gangguan teknologi seperti signal drop, buffering, atau kesalahan server dapat mempengaruhi kualitas komunikasi. Oke, materi berikutnya yaitu ada komunikasi, tujuan, umpan balik, dan bentuknya kesalahpahaman, memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Jadi, latar belakangnya yaitu komunikasi bisnis berfokus pada perkembangan dan peran komunikasi dalam lingkungan bisnis yang terus berubah di era globalisasi dan digitalisasi. Bisnis menghadapi tantangan yang semakin kompleks termasuk persaingan global, keberagaman budaya, dan perkembangan teknologi yang cepat. Komunikasi bisnis. Jadi, yang pertama yaitu komunikasi yang efektif di antara karyawan dengan konsumen. Komunitas bisnis adalah sekelompok konsumen yang terorganisir dengan baik dan menggunakan produk atau jasa dari penyedia B2B yang sama atau memiliki kesamaan dari segi interest dan jenis bisnisnya yang pada akhirnya berinteraksi satu sama lain. Tujuan utama komunikasi bisnisnya lain yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kerjasama internal. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan pihak eksternal. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, menyelesaikan konflik dan mencegah miskomunikasi. Yang keenam, mendukung proses inovasi dan perubahan dan lain-lain. Yang berikutnya itu membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan dan pelanggan adalah kunci utama dalam menciptakan kepuasan dan loyalitas. Komunikasi yang baik akan membuat pelanggan merasa diperhatikan, dipahami, dan direspons sesuai kebutuhan mereka. Dalam jangka panjang, pelanggan yang puas akan lebih manfaat teknologi komunikasi untuk mempercepat proses komunikasi tanpa mengorbankan kejelasan dan akurasi pesan. Di era digital saat ini, teknologi komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam mempercepat penyampaian informasi.
di dalam organisasi maupun antara organisasi dan pihak eksternal. Namun, percepatan komunikasi sering sekali diikuti oleh resiko. Komunikasi internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan kepuasan karyawan. Komunikasi internal yang efektif menjadi salah satu pilar penting yang mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kepuasan karyawan. Komunikasi internal yang baik tidak hanya menjelaskan visi dan misi perusahaan dengan aktivitas sehari-hari, tetapi juga memberikan ruang bagi karyawan untuk merasa dihargai dan dipahami dalam proses organisasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan selanjutnya itu membangun sistem komunikasi yang mampu mengatasi konflik atau kesalahpahaman di antara anggota tim atau departemen. Konflik dan kesalahpahaman seringkali menjadi hambatan dalam kerja tim atau antar departemen yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja efektivitas organisasi. Untuk mengatasi hal yang penting ini bagi perusahaan untuk membangun. Jadi kesimpulannya itu, dalam komunikasi bisnis menegaskan bahwa komunikasi yang efektif adalah inti dan kesuksesan operasional dan hubungan dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang baik memungkinkan penyampaian informasi yang akurat dan efisien, mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang positif baik dengan karyawan maupun pelanggan. Oke, yang berikutnya ada pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan ide antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini membantu koordinasi pekerjaan, pengambilan keputusan, dan membangun hubungan baik di antara anggota tim, sehingga organisasi bisa berjalan dengan efektif. Contoh komunikasi ini bisa berupa rapat, memo, email, atau diskusi antar tim. Dan pentingnya komunikasi dalam organisasi yaitu 1. Mempermudah koordinasi. Komunikasi yang baik membantu mensinkronkan tugas antar tim sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Informasi yang jelas mengurangi kesalahan dan membantu karyawan memahami apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang terbuka menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama di antara anggota lainnya. Yang keempat, mempercepat pengambilan keputusan. Dengan komunikasi yang efektif, informasi bisa langsung diterima dan dipahami sehingga keputusan yang dibuat lebih cepat. Kelima, mengurangi konflik. Komunikasi yang jelas membantu mencegah salah paham dan potensi konflik, menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis. Yang keenam, mendukung adaptasi dalam perubahan. Saat ada perubahan dalam organisasi, komunikasi yang baik membantu karyawan beradaptasi dengan cepat dan merasa lebih lega. Pola komunikasi dalam bisnis yaitu 1. Komunikasi vertikal. Terjadi antara level yang berbeda dalam hierarki seperti atasan dan kebawahan atau bawahan ke atasan. Contoh, instruksi dari manajer ke tim atau laporan dari karyawan kepada supervisor. Yang kedua, komunikasi horizontal. Terjadi di antara individu atau tim yang berada di level yang sama dalam organisasi. Contoh, diskusi antar anggota tim yang sama atau koordinasi antara departemen pemasaran dan penjualan. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Melibatkan orang dari level dan departemen yang berbeda dalam organisasi, terutama untuk mempercepat aliran informasi. Contoh, manajer produksi berbicara langsung dengan staf pemasaran untuk merencanakan strategi peluncuran produk. Yang keempat, komunikasi eksternal. Terjadi antara perusahaan dengan pihak luar, seperti pelanggan, pemasok, mitra bisnis, atau investor. Contoh, presentasi kepada klien, negosiasi dengan pemasok, atau hubungan media. Mengolah komunikasi bisnis. Memilih media yang tepat. Gunakan media komunikasi yang sesuai dengan tujuan atau
audiens, misalnya email untuk pesan formal, chat untuk komunikasi cepat, dan rapat untuk diskusi yang lebih dalam. Membuat pesan yang jelas dan ringkas. Pastikan pesan yang disampaikan dipahami langsung ke poin utama dan bebas dari ambigu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, mendorong umpan lebih baik. Beri kesempatan bagi penerima pesan untuk memberikan tanggapan atau bertanya sehingga komunikasi menjadi dua arah dan lebih efektif. Mengelola komunikasi bisnis. 4. Membangun lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka. Ciptakan budaya dan di mana karyawan merasa nyaman berbicara, berbagi ide, atau menyampaikan kekhawatiran tanpa takut atau kritik. 5. Memanfaatkan teknologi. Gunakan alat komunikasi digital seperti Slack, Microsoft Teams, atau Zoom untuk memudahkan kolaborasi terutama dalam tim jarak jauh. Yang keenam, pelatihan keterampilan komunikasi. Latih karyawan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, termasuk kemampuan mendengarkan, berbicara di depan umum, dan menulis dengan baik. Nah, di sini juga ada masalah komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama, kurangnya kejelasan informasi. Ketika informasi disampaikan dengan tidak jelas atau tidak lengkap, karyawan bisa salah mengerti tugas atau tujuan organisasi tersebut. Ini sering terjadi jika pesan disampaikan dengan bahasa yang ambigu atau tidak ada konfirmasi pemahaman. Yang kedua, ada distorsi informasi. Dalam rantai komunikasi yang panjang, pesan sering mengalami distorsi atau perubahan makna. Ketika pesan melewati beberapa orang, baik secara lisan maupun tulisan, ada resiko informasi asli tidak sampai dengan akurat. Yang ketiga, kurangnya transparansi. Jika manajemen tidak transparan tentang keputusan, tujuan, atau perubahan yang terjadi, hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan rumor di antara karyawan. Transparansi penting untuk menjaga hubungan yang sehat di dalam organisasi. Yang keempat, hambatan teknologi. Beberapa organisasi menggunakan berbagai alat komunikasi digital, tetapi jika karyawan tidak mahir menggunakan teknologi tersebut, pesan ini bisa terhambat. Selain itu, masalah jaringan atau platform yang kurang andal juga bisa menghambat komunikasi. Yang kelima, perbedaan budaya dan latar belakang. Dalam organisasi multikultural, perbedaan dalam budaya, bahasa, dan nilai-nilai pribadi bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini perlu diatasi dengan pelatihan atau penyesuaian komunikasi agar bisa diterima oleh semua pihak. Yang keenam, komunikasi satu arah. Jika hanya berjalan satu arah dari manajemen ke karyawan tanpa kesempatan untuk memberikan umpan balik, karyawan mungkin merasa tidak didengar atau diabaikan. Ini berdampak pada motivasi dan partisipasi mereka. Yang ketujuh, perbedaan interpretasi. Setiap individu mungkin memiliki sudut pandang atau interpretasi yang berbeda terhadap pesan yang disampaikan. Ini bisa terjadi karena perbedaan pemahaman atau latar belakang yang unik dari setiap individu. Yang kedelapan, komunikasi antar divisi yang lemah. Kadang divisi atau departemen dalam organisasi tidak memiliki jalur komunikasi yang baik satu sama lain, yang menyebabkan kurangnya koordinasi. Masalah ini dapat mengakibatkan duplikasi pekerjaan atau ketidakefisienan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang berikutnya yaitu ada strategi mengatasi masalah komunikasi. 1. Menciptakan saluran komunikasi yang jelas dan terbuka. Perusahaan perlu memastikan adanya saluran komunikasi yang jelas, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan saluran ini, karyawan bisa lebih mudah berbagi informasi, memberi masukan, atau melaporkan masalah. Yang kedua, mendorong transparansi dan kejujuran. Transparansi dari manajemen sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan berbagai informasi yang relevan secara terbuka. Misalnya tentang target perusahaan, tantangan, atau perubahan kebijakan. Perusahaan bisa mengurangi ketidakjelasan informasi dan mencegah timbulnya rumor atau spekulasi yang salah di antara karyawan.
Yang ketiga, menyediakan pelatihan komunikasi. Pelatihan komunikasi dapat membantu karyawan dalam menyampaikan ide dan pendapat mereka dengan lebih efektif. Pelatihan ini juga dapat mencakup teknik mendengarkan aktif, komunikasi nonverbal, dan cara menangani konflik dengan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Yang keempat, mendorong komunikasi dua arah. Perusahaan harus mendorong komunikasi dua arah di mana karyawan nyaman untuk memberikan umpan baik atau menyampaikan pendapat mereka. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan rutin, survei karyawan, atau diskusi terbuka. Dengan ini karyawan merasa didengar dan dilibatkan dalam keputusan perusahaan sehingga membangun motivasi dan merasa memiliki. Yang kelima, menggunakan teknologi komunikasi yang sesuai. Teknologi komunikasi yang tepat bisa meningkatkan efisiensi dan mengatasi kendala geografis atau waktu. Misalnya, penggunaan video conference untuk pertemuan jarak jauh, aplikasi chat untuk diskusi harian, atau sistem manajemen proyek untuk memantau progres tim. Yang keenam, mengembangkan budaya keterbukaan dan saling percaya. Membangun budaya keterbukaan akan memudahkan karyawan untuk menyampaikan ide atau masalah tanpa takut akan dampak negatif. Jadi kesimpulannya yaitu komunikasi dalam organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Pola komunikasi harus efektif, melibatkan hubungan baik antar pihak, serta mendengarkan dan berbicara dengan baik. Mengelola komunikasi bisnis melibatkan pemahaman kebutuhan pelanggan dan manajemen konflik yang membantu menciptakan lingkaran kerja yang harmonis. Nah, berikutnya ada materi apa komunikasi berdasarkan penyampaian. Presentasi ini akan membahas bagaimana cara penyampaian informasi mempengaruhi komunikasi. Contohnya, komunikasi yang verbal yang terjadi secara langsung dan tanpa batasan jarak akan berbeda dengan komunikasi tertulis yang disampaikan melalui surat atau email. Yang kedua, apa komunikasi berdasarkan perilaku? Ini akan menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Misalnya, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara dapat memberikan pesan yang berbeda dari pesan verbal. Yang ketiga, apa komunikasi berdasarkan kelangsungannya? Ini akan membahas bagaimana komunikasi dapat berlangsung baik secara singkat ataupun panjang dan bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang keempat, apa itu komunikasi berdasarkan maksud komunikasi? Ini akan membahas bagaimana tujuan komunikasi mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Misalnya, baik, berikutnya ada komunikasi antar budaya. Nah, ini membahas definisi dan konsep budaya secara umum. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti norma, nilai, kepercayaan, dan perilaku. Pengertian komunikasi antar budaya juga menjelaskan komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini mencakup bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi proses komunikasi. Dan alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya yaitu menjelaskan mengapa mempelajari komunikasi antar budaya. Pemahaman akan komunikasi antar budaya membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik, serta membangun hubungan yang efektif dalam konteks global yang semakin terhubung. Dan untuk hambatannya yaitu mengidentifikasi berbagai hambatan yang dapat muncul dalam komunikasi antar budaya seperti perbedaan bahasa, nilai, dan persepsi. Dan materi berikutnya yaitu ada teknologi dalam komunikasi bisnis. Materi ini membahas aspek etika dalam berkomunikasi menggunakan teknologi seperti penggunaan media sosial, email, aplikasi instan dalam konteks bisnis. Peran teknologi informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis. Bagian ini membahas bagaimana teknologi informasi internet telah mengubah cara bisnis berkomunikasi, termasuk penggunaan email, video conference, dan platform kolaborasi online. Materi berikutnya ada surat bisnis. Pusat bisnis, materi ini mungkin membahas tentang pusat atau inti dari kegiatan bisnis, fokus utama operasional bisnis. Pembagian surat tentang klasifikasi atau penggolongan surat bisnis berdasarkan jenis atau tujuannya. Yaitu
Bentuk surat bisnis menjelaskan format dan struktur umum digunakan dalam penulisan surat bisnis. Materi berikutnya ada proposal dan laporan. Materi ini membahas definisi dan konsep proposal termasuk tujuan dan komponennya, macam-macam dan fungsinya, yaitu bagian menjelaskan berbagai jenis proposal dan fungsi masing-masing seperti proposal proyek, proposal penelitian, atau proposal bisnis. Pengertian materi ini menjelaskan definisi dan konsep laporan termasuk tujuan dan jenis-jenis laporan. Materi berikutnya itu ada laporan bisnis. Materi ini membahas berbagai fungsi laporan bisnis seperti memberikan informasi, menganalisis data, dan mendukung pengambilan keputusan. Penggolongan laporan bisnis. Materi ini membahas berbagai jenis laporan bisnis seperti laporan keuangan, laporan operasional, atau laporan pemasaran. Materi berikutnya ada teknologi dalam komunikasi. Teknologi dalam komunikasi ini membahas peran teknologi dalam komunikasi bisnis seperti penggunaan email, video conference, dan platform kolaborasi online. Teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis. Bagian ini fokus penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis seperti email, surat resmi, dan laporan. Teknologi dalam komunikasi lisan itu pengguna teknologi dalam komunikasi bisnis lisan seperti video conference, Google Meet atau Zoom, telepon, dan presentasi online. Dan pengaruh teknologi terhadap komunikasi, bagian ini membahas dampak teknologi terhadap komunikasi secara umum, termasuk perubahan dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi. Ladies.